Sehingga nanti kalau sebuah ijazah dibawa ke forensik, nanti akan ketahuan ini itu aspal apa tidak, itu ketahuan. Perguruan tinggi sudah mengatakan nasi dan dikti sudah mengatakan nasi, ya sudah selesai. Tapi yang jelas saya yakin kok, dari lab tidak ada apa-apa, pasti bersih. Tribuners program Tribunnews on Focus kembali membersamai Anda hari ini sudah kembali bersama dengan saya Mila Irda. Hari ini Tribuners ada satu bahasan dalam Tribunnews on Focus yaitu mengenai penggunaan ijazah palsu yang ternyata ini juga bisa masuk dalam kategori tindak pidana. Dalam hal ini titik terang soal keabsahan asli atau palsunya ijazah biasanya dibantu dengan diselesaikan juga dengan bantuan seorang ahli, begitu kan, ahli digital forensik. Apakah kemudian bagaimana seorang ahli ini bisa membantu menyelesaikan persoalan ijazah dan apa saja yang biasanya dilakukan untuk membantu persoalan ijazah ini dan apa sebenarnya lingkup dari digital forensik ini sendiri, Tribuners. Saya akan membahasnya, sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya ada pakar digital forensik yang juga merupakan dosen IT Udinus, ada Dr. Solihul Huda MKOM. Pak Huda, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Pak Huda? Alhamdulillah, baik Mbak Nila. Siap, terima kasih banyak Pak Huda hari ini menyempatkan waktunya berdiskusi bersama dengan saya. Saya ingin lebih dalam mengetahui bagaimana kemudian dunia digital forensik bersama dengan Pak Huda. Dan juga nanti sedikit saya ingin singgung menyoal beberapa hal yang sekarang ini juga sedang ramai persoalan dengan polemik mengenai ijazah palsu begitu. Pak Huda sebelumnya mungkin juga bisa dibantu menjelaskan kepada Tribuners begitu ya. Bagaimana sih Bapak sedianya dunia dari digital forensik ini sendiri, Pak Uda? Ya, jadi begini, terima kasih Mbak Nila. Jadi ini saya menjelaskan ke semua masyarakat ya, terutama para tribuners yang nonton ini. Jadi yang namanya digital forensik itu aktivitas atau kegiatan untuk menganalisis data yang ada di media elektronik, gitu, Mbak. Jadi jelas seperti itu. Oke, Singkat kemudian sederhana. menganalisis data yang ada Oh, di media elektronik. elektronik Biasanya gitu. tujuan kemudian adanya digital forensik ini seperti apa, Pak Uda? Ya, jadi biasanya ya tujuan dilakukan sebuah analisis digital forensik itu pertama kali biasanya untuk mengetahui secara keseluruhan perangkat, data elektronik atau data digital yang ada di sebuah perangkat. Nah, Hmm. di sini biasanya ingin diketahui apakah data ada yang dihapus, apakah data ada yang dimodifikasi, apakah data ada yang sudah diolah sedemikian rupa tidak sesuai dengan yang asli. Nah, gitu, Mbak. Mbak. Oke, untuk Nah, mengetahui apakah ada kemudian editing, adanya pemalsuan mengenai data elektronik ini. Kalau betul. misalnya dunia digital forensik ini, apakah ini sudah sesuai atau betul kan memang ini juga membantu Pak Uda kalau misalnya ada persoalan dokumen palsu, entah itu apapun dokumennya ya, termasuk juga misalkan adanya ijazah dan sebagainya soal pemalsuan ini, apakah juga masuk dalam lingkup dunia digital forensik Pak Uda? Ya, jadi kita itu melakukan forensik, itu tergantung dari objeknya, Mbak. Hmm. Contoh misalkan ini sebuah ijazah, gitu ya, sebuah ijazah, ya. Saya katakan bukan apa itu digital atau enggak, tapi ini sebuah ijazah. Kalau sebuah ijazah itu kegiatan yang dilakukan itu bukan digital forensik, Hmm. tapi uji forensik. Nah, Oke. jadi misalkan ya, ini bayi yang baru rame aja, yang to the point aja ya, Mbak. Ya. Misalkan ini ijazah. Kalau sebuah ijazah itu ya kalau mau diuji, dibawa ke lab forensik. Kemudian dari ijazah tersebut nanti secara umum saja ya, nanti kan dicek pakai zat kimia. Kemudian nanti zat kimia itu baru bisa menentukan, oh ini ijazah diterbitkan tahun sekian. Berdasarkan apa? Berdasarkan kertas yang dipakai. Berdasarkan waktu mencetak. Itu nanti muncul semua, Mbak. Bisa muncul. Jadi waktu mencetak ini kapan, tahun berapa, kemudian kertasnya ini dibuat tahun berapa, sehingga nanti kalau sebuah ijazah dibawa ke forensik, nanti akan ketahuan. Ini itu aspal apa tidak, itu ketahuan. Hmm. Nah, misalkan katakan dari uji forensik,
diketemukan, diidentifikasi, oke ini betul asli ijazah dibuat tahun sekian, terbukti dari apa itu kertas yang dibuat, cetakannya gitu ya Mbak ya. Itu nanti begitu ingin mengetahui bahwa ini ijazah asli dan tidak, tentunya harus dibawa ke pihak yang menerbitkan ijazah dan instansi yang membawai. Contoh, misalkan itu adalah ijazah SMA, ya. Begitu nanti ijazah SMA, pertama kali pasti ke SMA yang mengeluarkan. Yang kedua, ya pasti dibawa ke dinas yang membawai SMA tersebut. Ijazah universitas misalkan, ya, ijazah perguruan tinggi, ya sama. Pertama, hasil uji forensik tadi dibawa, setelah tahu bahwa ini asli, maka dibawa ke perguruan tinggi tersebut. Apakah betul bahwa ijazah ini diberikan oleh perguruan tinggi ini? Ketika perguruan tinggi mengatakan, oh ya ini asli, nanti dicek lagi ke pendidikan tinggi, ke Dikti. Karena yang perguruan tinggi itu kan di bawahnya Dikti. Lah, instansi pemerintah yang membaik perguruan tinggi ini nanti juga ikut ngecek karena mereka juga punya datanya. Punya datanya. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini, wah berarti kalau kita kong kali kong sama perguruan tinggi berarti selesai notifikasi kita dengan perguruan tinggi. Oh, enggak bisa begitu. Karena apalagi ijazah-ijazah yang baru mungkin 5 tahunan sekian gitu ya, biasanya Dikti itu yang mengeluarkan nomor seri. Jadi nomor seri ijazah itu tidak dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu hanya mencetak, tapi nomor serinya itu keluarnya dari pendidikan tinggi. Nah, makanya di sini kalau perguruan tinggi sudah mengatakan asli, perguruan tinggi sudah mengatakan asli dan Dikti sudah mengatakan asli, ya sudah selesai. Itu kalau berupa ijazah. Kalau berupa ijazah. Nah, sekarang yang baru ramai itu kan uji digital forensik terhadap ijazah. Kan gitu tuh, Mbak. Sehingga di sini ya, yang ini yang saya sampaikan ke masyarakat semua. Kalau misalkan ada analisis apapun, termasuk itu misalkan katakan ijazah. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menguji forensik dulu dari data digital yang dianalisis. Gitu. Nah, kalau nanti di forensik, gitu ya, di forensik, kemudian dikatakan, oh iya, ini memang betul orisinal sebuah ijazah. Nah, silakan nanti baru di cross check ke perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Yang selanjutnya ke pendidikan tinggi yang membaik perguruan tinggi tersebut. Pakemnya kan gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan itu ijazah tersebut ketika di digital forensik tidak orisinil gitu ya Mbak, tidak orisinil, ya selesai, jangan dilanjutkan. Sehingga kita itu mau melakukan apapun yang berhubungan dengan apa itu data digital, kita jangan sampai melakukan analisis data digital sebelum itu dimasukkan ke lab digital forensik. Dan yang harus tahu, yang masyarakat harus tahu bahwa untuk melakukan uji digital forensik terhadap dokumen digital itu tidak semua instansi. Kalau di Indonesia, memang yang berwenang adalah digital forensik yang sementara ini itu adalah yang diakui oleh dunia internasional itu ya yang miliknya digital forensik lab miliknya Lab4 Mabes Polri untuk sementara. Yang lain mungkin ada, tapi setahu yang saya tahu itu. Sehingga tidak bisa kita misalkan ya kita menemukan ijazah atau rapot atau apa terus kita uji pakai alat kita sendiri tidak bisa begitu. Karena apa? Karena untuk melakukan uji forensik itu labnya itu ya artinya komputernya dan lain-lain itu sudah harus eh,
punya sertifikat ISO. Jadi tidak sembarang media bisa digunakan. Makanya di Indonesia untuk sementara yang saya tahu, saya nggak tahu kalau ada yang ada perguruan tinggi atau mana yang punya peralatan itu, tapi yang sejauh yang saya tahu itu yang ada atau yang diakui itu lab forensik kepolisian. Sehingga Oke. kalau kita misalkan mau ngecek ya Mbak ya, ngecek ini di forensiknya caranya gimana, itu tidak bisa kita datang langsung, tidak bisa. Kita harus minta tolong ke kepolisian. Nanti penyidik yang membawa ke forensik. Itu memang SOP-nya begitu. Jadi tidak bisa perseorangan terus datang ke lab forensik minta tolong gini-gini, tidak bisa. Karena itu untuk mencegah jangan sampai nanti terjadi kriminalisasi. Kita kan harus tahu, Mbak, tahun 2023, Pak ya, kalau tidak, 2024, itu kan kemarin sempat terjadi pembobolan server PSTN, Pusat Data Nasional Sementara. Padahal itu kan yang dibobol itu kan termasuk database yang tersimpan fotokopi ijazah-ijazah. Padahal ada yang malah ijazah asli, foto ijazah asli. Sehingga rawan sekali kalau misalkan kita dapat ijazah, terus kita analisis, wah kasihan, kasihan yang punya. Apalagi kalau wah, seperti nanti jadi dalil-dalil ya repot. Makanya ini saya sampaikan ke masyarakat, kalau Anda misalkan mencurigai sesuatu, sebelum dianalisis, Anda lapor ke penyidik, kepolisian. Nanti biar polisi yang datang ke lab forensik. Kemudian nanti dari situ akan ditunjukkan, oh ini asli. Setelah ditunjukkan, oh ini asli, ya silakan mau untuk keperluan yang lain. Cuma yang perlu saya sampaikan, walaupun itu nanti asli, bahwa digital forensik ternyata, oh ya ini datanya secara forensik asli, kita jangan sampai menganalisis, lalu kita ngomong di mana-mana, termasuk di sosmed terutama. Kenapa? Karena orang yang mau menyampaikan data pribadi ke publik itu adalah instansi atau orang yang punya hak. Contohnya adalah misalkan Tribun atau media yang memang punya hak untuk menyiarkan. Kalau pribadi-pribadi ya enggak boleh. Saya misalkan, saya nemukan ijazahnya Mbak Nila misalkan. Wah saya kok curiga ini, Mbak Nila itu saya kenal, fotonya bukan ini. Terus saya analisis forensik, saya bawa ke polisi. Polisi pasti nanti akan bertanya-tanya. Apalagi nanti itu tidak diforensik dulu, diforensik milik komputer saya sendiri. Wah, nanti jadinya adanya cuma fitnah-fitnah saja. Artinya itu ya tadi nanti pasti punya risiko hukum. Kalau yang Mbak Nilani tidak terima, misalkan gitu loh, Mbak. Oke, berarti jika kemudian analisis ini awalnya dari digital dan kemudian dari ibaratnya scan itu juga termasuk, apakah termasuk Pak Huda? Jadi ketika misalnya Betul. saya Hmm. kemudian punya satu scan ijazah begitu, kemudian saya meminta Pak Huda untuk mengecek apakah ini semuanya asli, itu ketika Pak Huda sudah mengatakan, oh ya ini asli dan itu tidak, kemudian saya bisa melanjutkan memintai seperti harus cek ke perguruan tinggi dan ke Dikti atau seperti apa, Pak Uda? Iya, tapi kan begini, Mbak. Kan nggak bisa terus Mbak Nila misalkan Pak Buta minta tolong dicekkan. Terus saya cek sendiri kan nggak bisa begitu. Ya. Kenapa? Karena kan Mbak Nila harus ngecek dulu. Saya ngeceknya pakai lab mana, komputernya kayak apa, kan gitu toh, Mbak. Hmm. Sehingga memang yang paling pakem memang sebetulnya ya tadi itu yang sudah ada terdaftar ISO untuk sementara ini yang saya tahu ya. Maaf kalau misalkan ada yang punya ISO, tapi sejauh yang saya tahu sampai sekarang itu ya di lab forensik Mabes Polri, kan itu ada di cabang di mana-mana. Misalkan saya di Semarang kan ada lab forensik cabang Mabes Polri cabang Akpol, kan ada tuh itu. Nah, misalkan kayak gitu. Setelah dari situ asli, monggo nanti digunakan untuk apa silahkan. Tapi hasilnya jangan dipublis ke depan umum.
karena Mbak Nila secara pribadi tidak punya hak untuk mempublish itu. Hmm. Gitu Mbak Nila. Baik, Pak Huda biasanya kalau misalnya dalam satu case begitu ya, berapa lama sih Bapak waktu untuk kemudian bisa melakukan analisis digital forensik ataupun analisis forensik terhadap satu dokumen? Sebetulnya semua kan tergantung antrean. Aslinya kalau ndak antre gitu ya paling kalau cuma satu dokumen ya Mhm. ya sekitar 2 jam selesai. Oke, sekitar 2 jam Kalau tidak dengan antre loh ya. kalau tidak antri. Baik. Iya, Itu artinya dengan beberapa parameter yang memang sudah menjadi pakem untuk melakukan analisis ya, Pak Huda ya. betul, betul. Jadi dengan kita melakukan analisis digital forensik, nanti kan tujuan dari penyidik biasanya nanti penyidiknya itu nulis pengen Mhm. untuk apa, untuk apa, untuk apa. Lah nanti eh, laborannya itu baru menjalankan aplikasi yang sesuai dengan output nanti yang diminta oleh penyidik. Gitu. Atau misalkan nanti parameternya dikeluarkan semua, ya juga keluar semua, Pak. Hmm. Cuma kan nanti biar nih, apa ya informasi yang disajikan itu sesuai dengan kebutuhan penyidik, biasanya ya dikasih sesuai dengan permintaan penyidik. Oke, ini akan dicek digital forensiknya sesuai dengan parameter yang memang diminta oleh penyidik. Dari Penyidik, betul. kasus yang ada juga, Pak Huda, kalau misalnya mungkin terjadi begitu kan, adanya ijazah, lalu sudah sampai di digital forensik, sudah ada hasilnya, lalu bagaimana kemudian membuktikan ijazah ini asli atau palsu setelah artinya kan tahapnya masuk ke digital forensik, lalu masuk juga ke universitasnya atau instansinya, dan terakhir ada di diksi paling atas begitu ya. Ketika semuanya sudah mengatakan oke, okay, confirm, artinya kasus ini case close, Pak Huda. Ya sudah selesai. Kan gitu, Pak. Jadi gini loh, saya itu tak sampaikan ke masyarakat ya. Jadi kita itu jangan sampai karena kita benci, terus apa yang dilakukan yang sesuai dengan SOP dianggap salah. Wah ini mesti perguruan tingginya ini mesti dikasih ini diatur-atur. Wah ini mesti polisinya udah diatur-atur. Lah kalau berpikiran gitu ya enggak usah kok. Kan gitu tuh, Pak. Cuma yang namanya undang-undang, aturan, termasuk SOP di lab itu kan tujuannya kan sebetulnya satu. Bagaimana caranya supaya di sosial media komunikasinya jalan lancar, tapi tidak ada orang yang dirugikan. Aslinya kan begitu. Hukum itu kan mengatur supaya nanti tidak ada orang yang dirugikan. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau memang sesuai dengan prosedur tadi yang sampaikan Mbak Nila juga selesai ya sudah, nggak usah dipanjang-panjangkan lah mau apa. Oh Hmm. ini anu loh. Nanti gitu itu nanti kalau sudah orang yang diomongkan misalkan jadi tersinggung dan lain sebagainya kan nanti dilaporkan ITE, kok diarani wah ini kriminalisasi. Memang orang gimana, wong pemerintah sudah mengatakan oke, misalkan loh ya saya nggak tahu loh ya ijazah ini saya nggak tahu yang misalkan yang kasus baru jalan itu saya terus terang nggak tahu. Jadi ijazah aslinya ya nggak tahu. Terus yang dianalisis forensik saya juga nggak tahu. Hmm. Gitu. Tapi yang perlu saya garis bawahi, kalau yang dianalisis adalah data yang didownload dari sosmed, saya jamin itu hasilnya pasti salah. Kenapa Oke, salah? Ya karena itu sudah uploadan di sosmed. Nanti untuk membuktikan siapa yang upload itu pembuktiannya panjang, Mbak. Apalagi kalau itu waktunya sudah sekian tahun atau sekian bulan yang lalu. Pembuktiannya repot. Saya yakin itu ahli-ahli IT yang sering jadi saksi ahli pasti tahu. Repot itu nanti untuk buktikan. Tapi kalau misalkan ini uploadan dari sosmed, yang upload adalah ini. Dan nanti sampai di pengadilan, yang upload bilang enggak mau apa? Kan gitu ya. Karena misalkan orang per orang lah, misalkan saya ya, misalkan Mbak Nila diupload di sosmed, ijazahnya. Kemudian
setelah di forensik, setelah ada orang download terus ada orang mengakui ini yang download adalah saya, misalkan udah kan rame tuh, Mbak. Nanti begitu masuk pengadilan atau mungkin di penyidik polisi lah, saya bilang, oh saya tidak ngupload kok. Lah kalau saya ngupload buktinya mana? Habis lah. Habis itu. Kamu ngomong apa ya, di digital itu ya harus ada jejak digital. Apalagi kalau sudah diupload di sosmed. Kalau sudah di sosmed, oh tapi akunnya ada kok. Akunnya ada itu tidak apa-apa. Tapi dia itu waktu ngupload itu tanggal berapa, jam berapa, pakai perangkat apa. Kalau misalkan orang yang ngupload sudah ngelak, saya tidak pernah ngupload, buktinya mana? Habis kan? Kayak gitu itu, Mbak. Jadi di sosmed itu harus hati-hati. Jadi jangan sampai kita keluar-keluar, padahal yang kita analisis adalah yang diupload di sosmed. Oke, Jangan. ini artinya penyelidikannya juga pasti akan berbeda ya, Pak Huda ya, dengan ijazah yang memang ada dokumennya asli, dengan ijazah yang sudah masuk melalui digital dan kemudian beredar di media sosial. Oh, beda, Mbak. Beda, betul. Itu nanti itu ya, Mbak ya. Misalkan katakan, misalkan itu ijazahnya Mbak Nila. Yang upload misalkan saya. Terus saya ngomong-ngomong di mana? Ya itu yang upload saya. Itu kan belum ketemu penyidik. Mbak. Ya, Nanti begitu dipanggil polisi, ditanya, apakah benar Pak Uda yang upload? Enggak, saya tidak ngupload. Loh ini kan katanya ini, loh itu kan katanya. Mana buktinya kalau saya ngupload? Nah, untuk membuktikan saya ngupload, itu harus gini, Mbak. Pertama, akunnya apa? IP-nya berapa? Kemudian nanti juga harus ditanya, saya tuh waktu ngupload itu menggunakan perangkat apa? Perangkat itu, misalkan handphonenya juga harus menjurus ke satu perangkat, tuh, Mbak. Kalau cuma handphone ini, oh enggak bisa. Oh itu ngelaknya itu gampang sekali. Makanya apa ya, ya harus hati-hati kalau kita mau nganalisis di sosmed gitu. oke, itu juga harus bisa jadi pembelajaran untuk Tribuners juga ya, Pak Huda ya, yang mungkin Iya sekarang ini untuk betul, penonton bahwa sosial media tidak kemudian bisa menjadikan rujukan pertama untuk melakukan betul, banyak hal seperti itu. betul Mbak Oke, Nila. Pak Huda, ini banyak yang Ya. kemudian mempertanyakan juga. Tadi Pak Huda juga sempat menyinggung sudah ada platform yang memang tersedia begitu kan, yang juga kaitannya ini kredibel. Tapi kemudian apakah persoalan misalnya dokumen palsu dan sebagainya ini untuk sampai dibawa ke lab forensik di luar negeri, kalau menurut Pak Huda seperti apa, Pak? Gini loh, sebetulnya ya kalau orang yang sudah sering menjadi saksi ahli di pengadilan, itu pasti tahu persis sebetulnya di lab kita pun itu juga terjaga kerahasiaannya. Hmm. Jadi yang namanya orang ya Pak ya, kalau mau memeriksakan ke lab, kan dia harus laporan dulu ke kepolisian. Nanti dari kepolisian, setelah meminta keterangan kita, meminta keterangan eh, pelapor, tujuannya apa, kemudian ingin nanti ketika di forensik itu pengen keluar yang parameter apa saja gitu, Mbak. Nah, nanti selanjutnya nanti kan yang namanya penyidik itu akan membuat berita acara. Sejauh yang saya tahu gitu, baca berita acara bahwa ini mau diforensik dengan harapan ingin muncul informasi tentang A, B, C, D. Begitu sudah, nanti dibawa ke lab forensik. Begitu dibawa ke lab forensik, nanti semua dinetralkan semua, Mbak. Jadi identitas dari misalkan ini handphone gitu, Mbak ya, identitas handphone akan lepas semua. Apalagi yang minta siapa itu udah bakal ketahuan. Yang minta siapa, hasilnya yang minta itu siapa, terus kapan itu, nanti begitu selesai tuh Mbak, nanti dibawa ke dalam. Jadi nanti yang namanya lab
laboran. Laboran kan petugasnya, Mbak. Kalau sudah masuk ke lab, itu semuanya netral. Dia tidak tahu ini permintaan siapa, kemudian tujuannya apa, dia tidak tahu semua. Begitu keluar, hasilnya, artinya di situ di lab sesuai dengan permintaan, nanti akan keluar. Itu keluarnya segelen, Mbak. Dan nanti kalau itu dibawa ke pengadilan, hakim juga minta yang masih segelen. Gitu. Jadi eh, yang namanya lab itu kan kalau sudah mengikuti standar ISO, itu kan berarti sudah diakui sebagai lab yang berstandar internasional. Jadi di Indonesia ya kalau memang sudah ISO ya oke, di Singapura ya oke, di mana-mana oke, tidak ada masalah. Sehingga kalau menurut saya ya sudah ini di sini saja, tidak usah dibawa-bawa ke luar negeri. Kenapa? Yang di sini pun juga sudah terstandar ISO. Hmm. Kita tidak usah berpikiran, wah nanti dimanipulasi gini-gini. Kita itu tolonglah kita melakukan apapun, usahakan kita itu berpositif thinking. Yang namanya laboran di forensik, dia itu sudah ada SOP yang sedemikian ketat. Dia tidak tahu kok ini dari mana, kemudian nanti hasilnya untuk apa. Dia tidak tahu. Hmm. Dia itu ya pokoknya ini ada seperti ini, komputer seperti ini, nanti memasukkannya dipisah-pisah, Mbak. Tujuannya kepengen apa, dia jalankan, sudah hasilnya dicetak, selesai. Wong itu hasilnya kan juga tidak ditulis tangan, toh, Mbak. Hasilnya itu akan tertulis cetakan secara otomatis, tata gitu, oleh aplikasinya itu. Jadi kita tujuannya pengen apa, tadi itu Mbak yang disampaikan Mbak Nila parameter seperti apa, yang diinginkan kayak apa, dan masuk di lab, nanti cetakannya keluar. Jadi tidak ada ketikan tangan itu tidak ada. Oke. Tidak ada Iya. campur tangan manusia lah ibaratnya ya, Pak Huda ya. Betul. Jadi sampai di hasilnya itu ya keluar itu. Nanti seandainya ada rangkuman, tapi kan itu rangkuman. Hmm. Tapi yang dipakai di pengadilan adalah cetakan yang asli dari sistem. Dan Gitu. SOP untuk melakukan digital forensik baik di Indonesia maupun di luar negeri juga seluruhnya sama, Pak Huda. Sama, Mbak. Sama. Jadi kan kalau sudah pakai ISO kan otomatis auditornya dari mana-mana, Mbak. Ya. Setiap saat pasti diaudit gitu. Jadi kita enggak usah apa ya, enggak usah terlalu berprasangka jelek lah gitu. Oh ini nanti begini. Allah, kalau saya loh ya, kalau saya sudah sekian ya hampir seratusan lebih lah, itu ya ya kita prasangka baik saja. Nanti kan ada hakim, ada pengacara kan gitu toh Mbak. Kalau Hmm. dari saat ini kan ada hakim, ada pengacara. Kalau dari sisi yang melaporkan kan nanti juga ada hakim, ada jaksa kan gitu Mbak. Jadi tidak usah berprasangka macam-macam. Kalau memang di apa dilaporkan begini-begini, terus ya sudah dihadapi aja. Kalau mau islah ya monggo. Kan gitu deh, Mbak. Jadi apa ya semua itu yang penting itu jangan oh ini harus dibayar ke luar negeri lah itu yang saya sebagai anak bangsa yang kemarin ya sempat protes ngapain kok dadak ke luar negeri itu kan seolah-olah tidak percaya dengan sistem laboratorium forensik yang ada di negara kita kan gitu kalau menurut saya loh ya tapi kalau yang lain gini-gini ya monggo silakan itu kan urusan pribadi-pribadi kalau tapi kalau saya sebagai anak bangsa ya ya sudah kita ikuti aja kita punya lab yang sudah diakui oleh standar internasional yang sudah mengikuti standar ISO, ya sudah kita ikuti lab situ saja. Tidak usah berpikiran macam-macam. Nanti seandainya ada yang dirugikan kan bisa apa ya ya tapi yang jelas saya yakin kok dari lab tidak ada apa-apa masih bersih gitu Mbak Nila. Baik, terakhir dari saya, Pak Huda. Ini kan Ya. kita
harus belajar begitu kan dari kasus yang juga persoalan ijazah, kemudian pro kontra mengenai adanya dokumen-dokumen palsu dari Pak Huda sendiri sebagai pakar digital forensik. Apa sih Pak sedianya yang kemudian bisa menjadi pembelajaran begitu agar ya persoalan ini tidak kembali lagi dan bahkan persoalan ini tidak berbuntut panjang begitu Pak Huda? Ya, eh, pertama ya Mbak ya, ini bukan ke ijazahnya ini ya, ini yang ke secara umum. Ya. Ya. Jadi yang perlu pembelajaran untuk masyarakat secara keseluruhan, di Indonesia kan ada Undang-Undang ITE yang selalu diperbarui. Termasuk yang kasus pencemaran nama baik ini kan juga diperbarui di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dan yang perlu masyarakat ketahui, para tribuners yang perlu ketahui, perbaikan-perbaikan undang-undang itu ya untuk melindungi semuanya, terutama masyarakat. Kalau yang di dianalisis ya masyarakat yang dirugikan, kalau apa itu yang berhubungan dengan apa yang dikeluarkan ya masyarakat yang dirugikan dari sisi dan sisi seseorang. Contoh, sebuah ijazah palsu itu kan sebetulnya yang bisa melaporkan kan cuma dua, Pak. Satu itu perguruan tinggi yang mengeluarkan, yang kedua adalah pihak yang menggunakan jasa. Misalkan saya sebagai dosen, ternyata ijazah saya palsu. Itu yang harus komplain itu adalah perguruan tinggi tempat saya mengajar. Kenapa? Kan saya dibayar sesuai dengan ijazah saya, kan dirugikan. Atau kalau dia bekerja di perusahaan yang boleh mengajukan terhadap keberatan ijazah palsu ya tempat perusahaan yang tempat dia kerja. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita orang umum, kita tidak ada hubungannya dengan apa-apa dengan situ, ternyata kita melihat, oh ini jasa ini palsu, kita tetap harus menghubungi pihak yang dirugikan. Gitu. Contoh, kan sekarang itu kan banyak sekali ya Mbak ya, ijazah aspal, asli tapi palsu, kan gitu. Hmm. Nah, sekarang misalkan saya tahu, oh ini aspal ini. Nah, sekarang setelah tahu bahwa itu aspal, ya saya harus menuju ke perguruan tinggi itu. Kan gitu, perguruan tinggi itu. Terus bagaimana kalau misalkan saya sebagai perusahaan yang menampung atau mempekerjakan orang yang pakai ijazah palsu? Ya, saya membuat laporan ke kepolisian. Kemungkinan orang ini palsu ijazahnya. Nah, nanti baru setelah polisi, oh ini oke, karena biasanya yang dikumpulkan di perusahaan kan file PDF ya, Mbak ya. Sekarang itu loh, jarang fotokopian kan jarang. Kalau sekarang kan PDF. Kalau PDF ya ke kepolisian dulu, di lab forensik. Kalau ternyata memang ini bukan asli, ya silakan nanti baru ke perguruan tinggi yang mengeluarkan. Seperti itu. Jadi tidak boleh misalkan saya misalkan dengan Mbak Nila tidak tahu tiba-tiba saya menganalisis jasanya Mbak Nila palsu gini, 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 gini. Padahal pertama saya dapatnya PDF atau mungkin JPG dan yang kedua ternyata itu uploadan dari sebuah WA misalkan kayak gitu. Wah, itu jangan seperti itu, tidak boleh. Karena apa? Karena itu pasti merugikan orang yang namanya ada di dalam ijazah itu. Makanya kita jangan sampai melakukan atau mempunyai persepsi terhadap seseorang hanya berdasarkan urean orang-orang yang ada di dalam sosial media. Apalagi sekarang itu kan banyak channel-channel yang tidak berizin. Nah, kan gitu tuh, Pak. Channel-channel yang tidak berizin, sehingga nanti kalau ada apa-apa, mereka tidak bertanggung jawab. Kan lain kalau misalkan di Tribun, seperti ini kan nanti Tribun pasti analisis dan lain sebagainya. Kalau saya salah ngomongnya ya pasti diperbaiki dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama.
Yang kemudian yang kedua, kita sebagai masyarakat, sebagai tribuners, jangan mudah percaya pembicaraan orang di sosial media, walaupun orang itu sangat terkenal, lebih terkenal dibandingkan saya misalkan. Jangan langsung percaya. Kenapa? Karena ya kita tidak tahu maksud orang-orang tersebut itu bicara. Kita jangan sampai ikut opini yang dibuat oleh orang-orang tersebut. Sehingga mulai dari sekarang saya harap Tribuners mulai pandai. Kalau ada tiba-tiba ada channel terus berbicara tentang seorang, ya biarin aja. Tapi orang itu yang bicara tentang orang terkenal, Pak, terserah. Tapi kita jangan langsung ikut kepada dia. Ya kalau dia opininya betul, kalau opininya salah, kita juga ikut-ikutan berbuat dosa. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Dosa Pak. dan membuat orang lain menjadi teraniaya. Itu. Makasih, Mbak Nila. Siap, terima kasih banyak Pak Huda. Ini juga bisa sekaligus menjadi warning ya bagi teman-teman untuk kemudian tidak langsung serta-merta menggunakan sumber dari sosial media, karena kita juga harus tahu bagaimana kemudian itu bisa berdampak, entah itu baik dan buruk juga akan terjadi ketika ada seseorang yang merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan di sosial media seperti itu. Pak Huda, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak untuk kesempatannya hari ini berdiskusi mengenai dunia digital forensik begitu ya Pak Huda ya. Semoga ini juga di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi Pak Huda untuk bahasan dan juga tema-tema selanjutnya. Sekali lagi Pak Huda, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali Bapak. Terima kasih, Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pakar digital forensik yang juga dosen IT Udinus, Dr. Solihul Huda MKOM. Nanti kita akan berdiskusi kembali untuk bahasan dan tema-tema lain hanya dalam program Tribunnews Fokus. Sekarang waktunya Nila Irda untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.